Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Nadia, dan gaun pengantin mewah yang tergantung indah itu seharusnya menjadi milik kakakku. Tapi dalam satu malam yang terkutuk, gaun itu justru menjadi simbol kehancuranku. Aku dipaksa menggantikan posisinya, menanggung aib yang bukan perbuatanku, dan menikahi seorang pria yang dianggap sampah oleh keluargaku sendiri. Mereka pikir, mereka telah membuangku ke dasar jurang penderitaan, tapi takdir berkata lain. Di dasar jurang itulah, sebuah rahasia besar justru menantiku. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Ini adalah kisahku. Kisah tentang bagaimana surga yang kubangun dalam mimpiku hancur lebur dalam satu malam. Aku tidak pernah meminta banyak hal dalam hidup. Sungguh, aku hanya ingin sebuah sudut kecil yang tenang, tempat aku bisa merawat bunga-bungaku, dan merasakan hangatnya mentari pagi tanpa harus memikirkan pandangan orang lain. Kami tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Dago Pakar, Bandung. Dari balkon kamarku, aku bisa melihat kelip lampu kota di malam hari, pemandangan yang kata orang sangat mahal harganya. Ayahku seorang pejabat dinas yang cukup dihormati, dan ibuku adalah seorang wanita yang menjadikan martabat dan status sosial sebagai agamanya. Baginya, apa yang terlihat di mata dunia adalah segalanya. Rumah kami adalah istana panggung sandiwara, dan setiap anggota keluarga harus memainkan perannya dengan sempurna. Terutama kakakku, Riana. Riana, dia adalah bintang utama dalam panggung sandiwara ibu. Dia adalah segalanya yang bukan aku. Dia cantik, dengan rambut hitam panjang yang selalu tampak sempurna, kulitnya seputih susu, dan senyumnya bisa meluluhkan hati siapa saja. Dia pandai bergaul, populer, dan ambisius. Ibu selalu memujinya di setiap kesempatan, menyebutnya sebagai mahakarya terbaik yang pernah ia ciptakan. Lihat Riana, Nadia, kata ibu suatu sore saat kami minum teh di teras belakang. Dia tahu cara membawa diri. Dia tahu cara membuat orang penting terkesan. Itu baru namanya perempuan. Kamu, kapan kamu akan berhenti mengotori tanganmu dengan tanah dan pupuk itu? Aku hanya tersenyum tipis sambil menyembunyikan ujung jariku yang kotor di balik cangkir tehku. Taman kecil di samping paviliun adalah duniaku. Di sanalah aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa harus dibandingkan dengan kesempurnaan Riana. Ayah orang yang baik. Aku tahu beliau menyayangiku. Seringkali, saat ibu sedang mengomeliku, aku melihat tatapan sedih di matanya. Tapi ayah adalah pria yang lembut, yang lebih memilih damai daripada perdebatan. Beliau tidak pernah secara terbuka menentang ibu. Jadi, aku tumbuh menjadi gadis yang terbiasa hidup di bawah bayang-bayang. Bayang-bayang kesempurnaan Riana, dan bayang-bayang ambisi ibuku. Aku tidak membencinya. Sungguh, aku menyayangi kakakku. Tapi terkadang ada rasa sesak di dalam dada yang sulit kujelaskan. Setiap kali aku melihat ibu memeluk Riana dengan bangga, sementara aku hanya mendapat tepukan ringan di bahu. Lalu, hari itu pun tiba. Hari yang ibu sebut sebagai puncak kejayaan keluarga kita. Sore itu, ruang keluarga kami dihias lebih indah dari biasanya. Ada beberapa kerabat dekat yang datang. Aku tidak tahu ada acara apa, sampai ibu berdiri dengan senyum terlebar yang pernah kulihat. Alhamdulillah, ucapnya dengan suara bergetar karena bahagia. Hari ini, putri sulung kebanggaan kita, Riana, telah resmi dilamar oleh Dito. Putra satu-satunya dari keluarga Bapak Wijoyo, pemilik Wijoyo Group. Seluruh ruangan riuh dengan tepuk tangan dan ucapan selamat. Aku melihat Kak Riana, berdiri di samping seorang pria tinggi dan tampan bernama Dito, memamerkan cincin berlian besar yang berkilauan di jari manisnya. Dia tampak seperti seorang putri. Dan aku merasa semakin kecil. Dito memang terlihat sempurna di permukaan. Wajahnya tampan, pakaiannya bermerek, mobilnya mewah, dan cara bicaranya sangat sopan.
Tapi entah kenapa, setiap kali matanya menatapku, aku merasakan ada sesuatu yang dingin dan merendahkan di sana. Seolah-olah aku ini hanya hiasan dinding yang tidak penting. Tapi ibu dan Kak Riana tidak melihatnya. Mereka dibutakan oleh kekayaan dan status keluarga Wijoyo. Sejak hari itu, rumah kami berubah menjadi markas besar persiapan pernikahan termegah di Bandung. Ibu tidak mau kompromi. Semuanya harus nomor satu. Gaun pengantin dari desainer ternama di Jakarta, catering dari Hotel Bintang 5, dan gedung pernikahan disewa di The Trans Luxury Hotel. Setiap hari, pembicaraan di meja makan hanya tentang pernikahan agung itu. Tentang siapa saja pejabat dan pengusaha yang akan diundang. Tentang betapa irinya teman-teman sosialita ibu. Tentang betapa beruntungnya Riana. Aku hanya membantu apa yang aku bisa. Menemani fitting gaun yang membosankan, mencatat daftar tamu, atau sekadar membuatkan teh untuk para panitia pernikahan yang sibuk. Aku melakukannya dengan tulus, demi kebahagiaan kakakku. Tapi seringkali, keberadaanku seperti tidak dianggap. Nadia, tolong jangan berdiri di situ, kamu menghalangi cermin, kata Riana saat mencoba gaunnya. Nadia, teh buatanmu terlalu pahit, tidak lihat ibu sedang pusing. Seru ibu saat sibuk menelepon vendor. Aku hanya bisa mengangguk dan menyingkir, kembali ke sudutku, kembali menjadi bayang-bayang. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri bertanya pada ayah. Ayah, apa ayah bahagia? Tanyaku pelan saat kami duduk berdua di teras. Ayah menghela napas panjang, menatap lampu kota yang berkelip di kejauhan. Kebahagiaan ibumu dan Riana adalah kebahagiaan ayah juga, nak. Jawabnya, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada gurat kelelahan di sana. Seminggu sebelum hari pernikahan, semua persiapan sudah hampir 100% selesai. Undangan seharga ratusan ribu per lembar sudah tersebar. Karangan bunga ucapan selamat dari para kolega ayah mulai berdatangan, memenuhi halaman depan rumah kami. Rumah kami lebih terlihat seperti istana daripada sebuah tempat tinggal. Semuanya tampak begitu megah, begitu sempurna. Tapi hatiku, entah kenapa, tidak bisa merasakan euforia itu. Setiap kali aku melihat gemerlap persiapan itu, ada bisikan aneh di dalam hatiku. Sebuah perasaan ganjil yang tidak bisa kuartikan. Malam sebelum hari H, aku tidak bisa tidur. Aku keluar ke balkon, menatap langit Bandung yang mendung tanpa bintang. Semua terlihat begitu sempurna di bawah sana. Terlalu sempurna. Dan firasatku, entah kenapa, terasa sangat tidak enak. Seolah badai besar sedang bersiap datang untuk menghancurkan panggung sandiwara yang telah dibangun keluargaku dengan begitu megahnya. Aku hanya tidak tahu bahwa badai itu akan datang begitu cepat, dan akulah yang akan berada tepat di pusat pusarannya. Firasat burukku semalam ternyata adalah seorang utusan takdir yang jujur. Pagi harinya, rumah kami sudah riuh rendah seperti pasar. Para perias wajah hilir mudik, penata rambut sibuk dengan peralatannya, dan aroma masakan dari dapur belakang begitu pekat. Semua orang tersenyum, semua orang bersemangat. Di tengah keriuhan itu, aku melihat ayah berdiri canggung di sudut ruangan, sesekali merapikan jas mahalnya. Dan ibu tampak seperti seorang ratu. Dengan kebaya modern berwarna emas yang berkilauan, ia sibuk memberi perintah ke sana kemari, memastikan setiap detail sempurna. Aku sendiri sudah mengenakan seragam keluarga, sebuah gaun sederhana berwarna pastel. Tugasku hari ini adalah memastikan semua berjalan lancar di belakang panggung. Tapi ada satu hal yang aneh. Kak Riana belum juga keluar dari kamarnya. Nadia, coba kamu lihat kakakku. Perintah ibu. Suaranya terdengar sedikit tidak sabar. Sudah jam 7 pagi. Perias pengantin sudah menunggu dari tadi. Jangan sampai dia terlambat di hari terpentingnya. Aku mengangguk dan berjalan menuju kamar Kak Riana di lantai 2. Kamarnya megah, dengan ranjang besar berseprai sutra putih dan jendela yang menghadap langsung ke taman. Semuanya rapi, terlalu rapi. Gaun pengantin yang harganya setara dengan sebuah mobil itu, tergantung anggun di dekat lemari. Sepatunya yang bertabur kristal sudah disiapkan. Meja riasnya bersih, tapi orangnya tidak ada di sana. Aku memanggil namanya. Kak,
Kak Riana. Hening. Hanya suara pendingin ruangan yang berdengung pelan. Jantungku mulai berdebar sedikit lebih kencang. Aku memeriksa kamar mandi. Kosong. Aku melihat ke balkon. Juga tidak ada siapa-siapa. Aku kembali ke bawah dengan perasaan cemas. Kak Riana tidak ada di kamarnya. Bu, laporku. Wajah ibu yang semula cerah langsung menegang. Apa maksudmu tidak ada? Mungkin dia di taman belakang, mencari udara segar. Katanya, mencoba terdengar tenang, namun aku bisa melihat kepanikan di matanya. Aku, ayah, dan beberapa asisten rumah tangga mulai mencari ke seluruh penjuru rumah. Setiap sudut kami periksa. Gudang, paviliun, bahkan garasi. Hasilnya nihil. Ponselnya tidak aktif sama sekali. Kepanikan mulai menjalari seisi rumah. Senyum yang tadi merekah di wajah semua orang, kini sirna digantikan oleh kebingungan dan ketakutan. Ibu mulai mondar-mandir seperti setrikaan. Napasnya memburu. Waktu terus berjalan. Pukul 8 pagi, seharusnya kami sudah berangkat menuju hotel tempat akad dan resepsi akan dilangsungkan. Di tengah keputusasaan itu, aku teringat sesuatu. Aku berlari kembali ke kamar Kak Riana. Entah kenapa, kakiku melangkah menuju ranjangnya yang masih rapi sempurna. Tanganku terulur, menyingkap bantal tidurnya yang empuk. Dan di sanalah benda itu berada. Sebuah amplop putih bersih, dengan tulisan tangan kakakku yang sangat kukenali. Di atasnya tertulis, untuk ibu dan ayah. Tanganku gemetar hebat saat mengambilnya. Ini dia. Inilah pusat dari firasat burukku. Aku berlari menuruni tangga. Nyaris tersandung gaunku sendiri. Ibu! Ayah! Teriakku sambil mengacungkan surat itu. Ibu merebutnya dari tanganku dengan kasar. Jari-jarinya yang dihiasi kuku palsu yang mahal, merobek amplop itu dengan tidak sabar. Ayah berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat pasi. Ibu membaca surat itu dalam diam. Awalnya matanya hanya bergerak cepat lalu melebar. Lalu tatapannya menjadi kosong. Tangannya yang memegang kertas itu mulai bergetar. Lalu, kertas itu jatuh melayang ke lantai. Aku bisa mendengar suara isak tangis tertahan dari ayah. Aku memberanikan diri memungut kertas itu. Dan aku pun membacanya. Setiap kata di dalamnya terasa seperti belati yang menusuk jantungku. Ibu, ayah, maafkan Riana. Saat kalian membaca surat ini, Riana sudah jauh dari Bandung. Riana tidak bisa menikah dengan Mas Dito. Riana tidak mencintainya. Pernikahan ini adalah mimpi ibu, bukan mimpi Riana. Selama ini Riana sudah punya kekasih, dan kami memutuskan untuk pergi bersama, membangun kebahagiaan kami sendiri. Maafkan Riana karena harus melakukan ini. Jangan cari Riana. Riana akan baik-baik saja. Duniaku seakan berhenti berputar. Kak Riana kabur. Tepat di hari pernikahannya. Tepat saat ratusan tamu terhormat sedang menunggunya di hotel. Tepat saat martabat keluarga kami dipertaruhkan. Aku menatap ibu. Wajahnya yang tadi cantik dengan riasan mahal, kini terlihat mengerikan. Matanya merah, bibirnya bergetar hebat. Tapi dia tidak menangis karena kehilangan seorang anak. Dia menangis karena hal lain. Malu. Desisnya lirih. Suaranya serak. Malu. Tiba-tiba ia menjerit. Sebuah jeritan pilu yang penuh dengan amarah dan kehancuran. Apa yang harus kita katakan pada keluarga Wijoyo? Apa yang harus kita katakan pada semua tamu? Nama baik kita hancur. Hancur. Ibu mulai histeris. Ia melemparkan vas bunga di meja. Pecahannya berhamburan di lantai marmer yang mengkilap. Ayah mencoba memeluknya, menenangkannya. Tapi ibu mendorongnya dengan sekuat tenaga. Di tengah ruangan yang porak-poranda oleh amukan ibu, di tengah isak tangis ayah yang memilukan, aku hanya bisa berdiri mematung. Kepalaku pusing. Aku merasa mual. Semua ini terasa seperti mimpi buruk. Lalu di puncak keputusasaannya, tatapan mata ibu yang nanar dan penuh amarah itu berhenti tepat di wajahku. Ia menatapku seolah baru pertama kali melihatku. Ia berjalan mendekat. Langkahnya gontai,
Tatapannya tajam menusuk. Aku mundur selangkah. Ketakutan. Ibu mencengkeram kedua lenganku dengan begitu kuat. Kuku-kukunya menancap di kulitku. Ia menatapku lekat-lekat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan sebuah ide yang paling gila, yang paling tidak masuk akal terlintas di matanya yang putus asa. Kamu. Desisnya. Napasnya berbau amarah. Kamu yang akan menggantikannya. Nadia. Kamu yang akan menikah dengan Dito hari ini. Kata-kata ibu menusukku lebih tajam dari ribuan jarum. Untuk sesaat, aku tidak bisa bernapas. Seluruh suara di dunia lenyap. Yang tersisa hanya dengung di telingaku dan cengkeraman kuat ibu di lenganku. Apa maksud ibu? Tanyaku. Suaraku bergetar hebat, nyaris tidak terdengar. Aku berharap aku salah dengar. Aku berharap ini semua hanyalah bagian dari mimpi burukku. Tapi tatapan mata ibu, tatapan itu nyata. Dingin, keras, dan penuh keputusan gila. Kamu dengar aku, Nadia. Kamu akan pakai gaun itu. Kamu akan dirias. Dan kamu akan menikah dengan Dito. Kamu akan menjadi pengganti Riana. Bentaknya. Air ludahnya sedikit muncrat ke wajahku. Tidak. Aku menjerit sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri. Tidak mau. Ibu sudah gila. Ini tidak mungkin. Aku tidak mau menikah dengan orang yang tidak kukenal. Ayah, tolong ayah. Aku menatap ayah dengan putus asa, memohon pertolongan. Ayah menatapku, matanya basah oleh air mata, wajahnya penuh penderitaan. Beliau membuka mulutnya hendak bicara. Tapi satu tatapan tajam dari ibu membuatnya terdiam 1000 bahasa. Ayah hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lemah. Sebuah isyarat kekalahan. Saat itu aku sadar. Tidak ada yang akan menolongku. Anak tidak tahu diuntung. Ibu menamparku. Keras, panas dan perih menjalar di pipiku. Ini pertama kalinya ibu memukulku seumur hidupku. Keluarga kita diambang kehancuran. Dan kamu masih berani membantah? Kamu pikir ini tentang kemauanmu? Ini tentang nama baik keluarga kita. Riana sudah menghancurkannya. Dan kamu adalah satu-satunya cara untuk memperbaikinya. Sekarang turuti perintah ibu atau pergi dari rumah ini selamanya dan jangan pernah anggap kami orang tuamu lagi. Ancamannya adalah paku terakhir yang menancap di peti mati kehendakku. Aku menangis. Bukan lagi karena tamparan di pipiku. Tapi karena hatiku yang hancur berkeping-keping. Di antara isak tangisku, aku hanya bisa mengangguk pasrah. Tenagaku habis. Harapanku musnah. Aku tidak ingat persis bagaimana aku bisa sampai di The Trans Luxury Hotel. Yang kuingat hanyalah aku diseret masuk ke dalam mobil, didudukan di ruang rias khusus pengantin, dan dipaksa mengenakan gaun pengantin milik Riana. Gaun itu terasa dingin di kulitku, dan sedikit kebesaran di bagian bahu, seolah gaun itu sendiri pun menolakku. Prias pengantin menatapku dengan iba. Ia berkali-kali harus mengeringkan air mataku yang terus mengalir, merusak riasan yang coba ia poleskan di wajahku. Tolong, Neng jangan menangis terus. Nanti riasannya luntur semua. Bujuknya dengan lembut. Tapi bagaimana aku bisa berhenti menangis? Aku merasa seperti seekor domba yang sedang didandani untuk diserahkan ke tiang penjagalan. 1 jam kemudian, aku didorong keluar dari ruang rias. Aku berjalan menyusuri koridor hotel yang panjang dan sepi, diapit oleh ibu dan ayah. Aku seperti robot tanpa jiwa. Sampailah kami di sebuah ruangan VIP, tempat keluarga Wijoyo sudah menunggu. Di sana ada Dito, berdiri dengan setelan jasnya yang mahal, di samping kedua orang tuanya yang menatap kami dengan wajah dingin dan penuh amarah. Ibu memaksakan sebuah senyum. Maafkan atas keterlambatannya. Bapak, Ibu Wijoyo. Ada sedikit masalah keluarga, tapi alhamdulillah semua sudah teratasi. Ini, putri kedua kami. Nadia. Dia yang akan. Cukup. Suara Tuan Wijoyo menggelegar, memotong ucapan ibu. Matanya yang tajam menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Aku merasa telanjang dan kotor di bawah tatapannya. Jadi ini rencana kalian? Setelah putri sulung kalian kabur mempermalukan kami,
Kalian pikir bisa menyodorkan penggantinya begitu saja? Kalian pikir keluarga kami ini apa? Tempat penampungan barang sisa. Kata-katanya begitu menusuk, membuatku ingin tenggelam ke dalam bumi saat itu juga. Dito, pria yang seharusnya menjadi suamiku, bahkan tidak menatapku. Ia hanya tertawa sinis. Menikah dengan dia? Si kutu buku yang bisanya cuma main tanah? Jangan membuatku tertawa. Tante, aku menikahi Riana karena dia selevel denganku. Kalau yang ini... Ia melirikku sekilas dengan ujung matanya. Dia bahkan tidak pantas jadi asisten rumah tanggaku. Hancur. Itulah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan perasaanku. Di depan mataku sendiri, di depan orang tuaku, aku dihina, direndahkan, dan diinjak-injak sampai tak berbentuk. Ibu mencoba membela, mencoba memohon, tapi Nyonya Wijoyo menepisnya. Pernikahan ini batal. Dan kami pastikan seluruh kota akan tahu aib keluarga kalian. Oh, dan satu lagi. Kami menuntut ganti rugi penuh atas semua biaya dan kerugian moral yang kami alami. Pengacaraku akan menghubungi kalian secepatnya. Setelah mengucapkan itu, mereka berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan kami bertiga dalam keheningan yang memekakan. Meninggalkanku dalam gaun pengantin putih yang kini terasa seperti kain kafan. Perjalanan pulang ke rumah adalah perjalanan paling sunyi dalam hidupku. Tidak ada yang bicara. Ibu hanya menatap kosong keluar jendela. Rahangnya mengeras menahan amarah yang siap meledak. Ayah menyetir dengan tangan gemetar. Sesampainya di rumah, pintu bahkan belum tertutup rapat saat ibu berbalik dan melampiaskan semua amarahnya kepadaku. Ini semua salahmu, teriaknya. Wajahnya memerah padam. Kalau saja kamu bisa lebih menarik. Kalau saja kamu tidak seperti gadis kampungan, mereka pasti masih mau menerimamu. Kamu telah mempermalukan ibu 2 kali dalam sehari. Anak tidak berguna. Ia terus berteriak, memakiku dengan kata-kata paling kejam yang pernah kudengar. Aku hanya bisa menangis. Tubuhku merosot ke lantai. Tenagaku benar-benar habis untuk sekadar berdiri. Di tengah amukannya, ibu berjalan ke arah jendela besar di ruang keluarga kami yang menghadap ke jalanan komplek. Matanya yang liar menatap keluar. Dan saat itulah, takdir paling buruk dalam hidupku ditentukan. Di seberang jalan, seorang pemuda sedang mendorong gerobak pentolnya dengan langkah gontai. Pakaiannya lusuh, wajahnya kuyu karena lelah. Itu Bara, penjual pentol keliling yang sering lewat. Ibu menatapnya dengan lekat. Lalu sebuah senyum sinis yang mengerikan terukir di bibirnya. Ia menoleh padaku yang masih tersungkur di lantai. Kamu mau tahu nilaimu sekarang di mata ibu, Nadia? Desisnya dengan suara dingin yang menusuk tulang. Ia menunjuk ke arah Bara di seberang jalan. Lihat penjual pentol itu? Yang bahkan tidak punya apa-apa selain gerobak bututnya? Itulah jodohmu sekarang. Besok aku akan panggil dia dan aku nikahkan kamu dengannya. Biar kamu tahu rasa bagaimana hidup di level paling rendah. Sama seperti dirimu. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa. Tenggorokanku terasa seperti disumpal kapas. Dan seluruh tubuhku lumpuh. Aku hanya bisa menatap ibu dengan nanar. Sementara bayangan gerobak pentol di seberang jalan itu tercetak permanen di dalam kepalaku. Hukuman. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan nama baik keluarga. Ini adalah hukuman paling kejam yang dirancang ibuku untuk menghancurkan sisa-sisa hidupku. Ayah mencoba menengahi. Sudah cukup. Ma, jangan siksa anak kita seperti ini. Dia sudah cukup menderita, kata ayah. Untuk pertama kalinya aku mendengar nada perlawanan dalam suaranya. Tapi itu sudah terlambat. Api amarah ibu sudah terlalu besar untuk dipadamkan. Diam kamu, bentak ibu pada ayah. Kamu juga sama saja. Tidak bisa berbuat apa-apa. Setidaknya aku melakukan sesuatu untuk memberi pelajaran pada anak pembawa aib ini. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di kamarku yang mewah, menatap kosong keluar jendela. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang dingin dan menakutkan. Aku merasa seperti mayat hidup. Keesokan paginya, tepat seperti yang dikatakannya,
Ibu menyuruh salah satu asisten rumah tangga kami untuk memanggil Bara, si penjual pentol. Aku melihatnya dari jendela kamarku. Bara datang mendorong gerobaknya, lalu berhenti dengan bingung di depan gerbang megah rumah kami. Ia tampak ragu-ragu, mungkin mengira ia salah alamat. Asisten kami mempersilakannya masuk. Aku melihatnya melangkah ke dalam ruang keluarga kami yang luas, dengan pakaian kerjanya yang sederhana dan sedikit basah oleh keringat. Ia berdiri canggung di atas karpet Persia yang mahal, matanya menatap berkeliling dengan takjub sekaligus takut. Aku dipaksa turun oleh ibu untuk menyaksikan sandiwara mengerikan ini. Aku berdiri di dekat tangga, seperti seorang terdakwa yang menunggu vonis. Ibu duduk di sofa dengan angkuh, sementara ayah hanya berdiri di sudut ruangan dengan wajah tertunduk. "Kamu Bara, kan?" tanya ibu, suaranya dingin dan datar. Bara mengangguk pelan. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Mau pesan pentol?" tanyanya dengan polos. Ibu tertawa kecil, tawa yang tidak ada lucunya sama sekali. "Aku tidak butuh pentolmu. Aku butuh dirimu. Aku mau kamu menikahi putriku," kata ibu langsung ke intinya. Mata Bara membelalak karena terkejut. Ia menatap ibu, lalu menatapku yang berdiri pucat pasi. Kebingungan dan ketidakpercayaan terpancar jelas di wajahnya. Menikah, Bu? Maksud ibu dengan saya? Tapi kenapa?" "Jangan banyak tanya," sela ibu dengan tajam. "Anggap saja ini rezeki untukmu. Kamu yatim piatu, hidup sebatang kara, kan? Aku akan berikan kamu sejumlah uang yang cukup untuk modal usaha atau membeli rumah sederhana. Syaratnya cuma satu. Nikahi dia, dan bawa dia pergi dari sini. Jangan pernah tunjukkan wajah kalian lagi di hadapanku." Ibu melemparkan sebuah amplop coklat tebal ke atas meja. Bara menatap amplop itu, lalu kembali menatapku. Aku melihat ada pergulatan di matanya. Ia bukan orang bodoh. Ia pasti tahu ada yang tidak beres. Tapi aku juga melihat sorot kelelahan di matanya. Sorot seseorang yang sudah terlalu lama berjuang melawan kemiskinan. Mungkin tawaran ibu adalah jalan keluar yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah hening yang terasa begitu panjang, ia menghela napas berat. "Baik, Bu," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Saya mau." Satu kalimat itu adalah suara palu hakim yang mengetuk nasibku. Final. Tidak bisa diganggu-gugat. Siang itu juga, tanpa persiapan apapun, ibu memanggil seorang penghulu dari kantor urusan agama terdekat. Akad nikahku tidak dilangsungkan di masjid atau di gedung, melainkan di teras belakang rumah kami yang luas, tempat yang biasanya kami pakai untuk pesta barbeku. Tidak ada dekorasi, tidak ada tamu, tidak ada musik. Hanya ada aku, Bara, ayah, ibu, dan Pak Penghulu yang tampak sangat canggung. Aku tidak mengenakan gaun. Aku hanya memakai gamis lama yang biasa kupakai untuk mengaji. Wajahku pucat tanpa riasan. Aku duduk di atas sebuah kursi, menatap kosong ke arah kolam ikan. Aku tidak mau melihat siapa-siapa. Aku mendengar suara Pak Penghulu memulai prosesi. Aku mendengar namanya disebut. Bara, nama pria yang kini akan menjadi suamiku. Pria yang sama sekali tidak kukenal. Pria yang menjadi alat ibuku untuk menghukumku. Lalu aku mendengar suara ayah, menjabat tangan Bara. Suara ayah terdengar bergetar hebat saat mengucapkan kalimat ijab, seolah setiap kata menyiksanya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Hening sejenak. Aku menahan napas. Lalu, aku mendengar suara Bara. Suara yang tenang, namun tegas. Saya terima nikah dan kawinnya Nadia binti dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Kata itu diucapkan oleh Pak Penghulu. Dan dunia di sekitarku terasa runtuh. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang merenggut jiwaku, menyisakan raga yang kosong. Aku resmi menjadi istri seorang penjual pentol. Pernikahanku disaksikan oleh kebisuan ayah yang penuh derita, dan senyum kemenangan ibu yang penuh racun. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada doa. Setelah Pak Penghulu pergi, ibu melemparkan sebuah tas ransel kecil ke dekat kakiku.
Itu beberapa helai pakaianmu. Selebihnya akan ibu bakar. Sekarang pergi. Dia suamimu. Tanggung jawabmu sudah berpindah padanya. Jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Aku masih diam mematung. Tidak sanggup bergerak. Tiba-tiba, aku merasakan sebuah sentuhan lembut di bahuku. Itu Bara. Nadia. Panggilnya dengan suara pelan. Ini pertama kalinya ia memanggil namaku. Ayo kita pergi. Aku perlahan mengangkat kepalaku, menatapnya. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Benci, marah, tapi melihat matanya yang menatapku dengan sorot iba, entah kenapa aku tidak bisa marah padanya. Dia juga korban dalam sandiwara ini. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku berdiri. Aku menatap ayah untuk terakhir kalinya, mengucapkan perpisahan tanpa suara. Lalu aku berbalik, tidak sudi menatap wajah ibu lagi. Tangan Bara terulur, ragu-ragu, seolah ingin menggandengku tapi tidak berani. Aku mengabaikannya. Aku melangkah seorang diri, melewati pintu belakang, meninggalkan istana yang pernah menjadi rumahku. Aku mengikuti langkah pria asing di depanku itu, menuju takdir yang gelap dan tidak kuketahui sama sekali. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah aku sedang menyeret seluruh masa laluku yang hancur di belakangku. Aku berjalan keluar dari gerbang rumah megah itu, dan rasanya seperti melintasi sebuah perbatasan tak terlihat. Di belakangku adalah dunia yang kukenal, dunia penuh kemewahan, kepura-puraan, dan rasa sakit. Di depanku adalah sebuah jurang gelap yang tidak kuketahui dasarnya. Bara berjalan beberapa langkah di depanku, tidak bicara, seolah memberiku ruang untuk bernapas dalam duniaku yang sedang runtuh. Ia mendorong gerobak pentolnya yang kosong. Ternyata ia datang ke rumahku tadi pagi untuk memulai pekerjaannya. Tidak menyangka takdir akan memberinya seorang istri sebagai gantinya. Kami berjalan kaki menyusuri jalanan aspal yang mulus di komplek Dago Pakar, melewati rumah-rumah mewah lainnya yang berdiri angkuh. Setiap langkah terasa seperti sebuah irisan sembilu di hatiku. Setelah berjalan cukup jauh hingga keluar dari gerbang utama komplek, Bara akhirnya bicara. Kita naik angkot dari sini, katanya pelan, suaranya terdengar canggung. Angkot. Seumur hidupku, aku selalu diantar jemput oleh supir pribadi dengan mobil berpendingin udara. Hari ini, aku akan naik angkutan umum untuk pertama kalinya, bukan sebagai pengalaman, tapi sebagai kenyataan hidup. Kami berhenti di pinggir jalan yang ramai, dan Bara menyetop sebuah angkot berwarna hijau jurusan Cicahem. Aku naik dengan ragu-ragu, duduk di sudut paling belakang, memeluk tas ranselku erat-erat. Bara duduk di dekat pintu, seolah ingin menjagaku dari tatapan penumpang lain yang memandangku dengan aneh. Mungkin karena wajahku yang masih sembab, atau pakaianku yang terlihat terlalu bagus untuk berada di angkot reot ini. Perjalanan itu terasa seperti perjalanan menuju dunia lain. Kami meninggalkan jalanan yang lebar dan bersih, dan mulai memasuki jalanan yang lebih sempit, padat, dan berisik. Pemandangan vila-vila mewah digantikan oleh ruko-ruko kusam, lalu berganti lagi menjadi rumah-rumah padat yang saling berhimpitan. Udara yang sejuk berubah menjadi panas dan pengap. Akhirnya, kami turun di sebuah terminal kecil yang riuh. Dari sana, kami tidak naik kendaraan lagi. Bara membawaku masuk ke sebuah gang yang hanya cukup untuk dilewati 2 orang. Semakin dalam kami masuk, gang itu semakin sempit. Aku bisa mendengar suara ibu-ibu bergosip, anak-anak kecil berlarian, dan musik dangdut yang diputar keras dari salah satu rumah. Aroma masakan bercampur dengan bau selokan yang lembab. Inikah rumah baruku? Bara berhenti di depan sebuah pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Itu adalah salah satu dari sekian banyak kamar di sebuah bangunan kontrakan petak. Ia membuka kunci yang sudah berkarat, lalu mendorong pintu itu. Masuklah, ini rumah kita, katanya dengan suara yang lebih mirip permintaan maaf. Aku melangkah masuk, dan hatiku mencelos. Ruangan itu sangat kecil. Mungkin tidak lebih besar dari kamar mandi di rumah orang tuaku. Hanya ada satu ruangan, yang berfungsi sebagai kamar tidur sekaligus ruang tamu. Di sudutnya ada sebuah lemari plastik kecil dan sebuah kompor gas 1 tungku dengan beberapa peralatan masak sederhana.
Dindingnya lembab dan berjamur di beberapa bagian. Hanya ada satu jendela kecil di dekat langit-langit yang menjadi sumber sirkulasi udara. Di atas lantai semen yang dingin, tergelar sebuah kasur kapuk tipis yang spraynya sudah kusam. Aku hanya berdiri di ambang pintu, terpaku. Duniaku yang megah telah menyusut menjadi sebuah ruangan sempit dan pengap ini. Melihatku yang hanya diam membatu, Bara tampak semakin merasa bersalah. "Maaf," ucapnya lirih. "Aku tahu ini tidak seperti rumahmu dulu. Aku hanya mampu menyewa tempat seperti ini." Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan pelan dan duduk di tepi kasur kapuk itu. Rasanya keras dan tidak nyaman. Aku menatap tasku. Satu-satunya peninggalan dari kehidupanku yang dulu. Bara meletakkan gerobaknya di teras sempit di depan. Lalu masuk kembali. Malam mulai turun, dan ia menyalakan satu-satunya lampu di ruangan itu. Sebuah bohlam 5 watt yang cahayanya kuning dan redup. Suasana terasa semakin menyedihkan. Malam itu, saat kami bersiap untuk istirahat, suasana menjadi sangat canggung. Hanya ada satu kasur. Aku melihat Bara mengambil sebuah tikar pandan yang digulung di sudut ruangan. Ia menggelarnya di lantai semen yang dingin. Aku menatapnya dengan bingung. "Kamu tidur di kasur saja," katanya pelan, tanpa menatapku. "Jangan takut. Aku tidak akan macam-macam atau menyentuhmu sampai kamu bisa menerimaku. Aku tahu semua ini sangat berat untukmu. Anggap saja aku ini teman satu kontrakanmu." Setelah mengatakan itu, ia langsung merebahkan diri di atas tikar, membelakangiku. Aku terdiam. Di tengah semua penderitaan dan penghinaan yang kuterima hari ini, kata-katanya adalah setetes air di tengah gurun. Sebuah kebaikan kecil yang tidak pernah kuduga. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di atas kasur kapuk yang keras, diiringi suara dengkuran halus dari pria asing yang kini berstatus sebagai suamiku, yang tidur di lantai demi menjagaku. Hari-hari berikutnya adalah neraka penyesuaian bagiku. Pagi-pagi sekali, saat adzan subuh baru berkumandang, Bara sudah bangun. Ia sholat, lalu mulai menyiapkan adonan pentolnya. Aku hanya bisa memperhatikannya dalam diam. Sekitar pukul 8 pagi, ia akan mulai mendorong gerobaknya, berkeliling entah kemana, dan baru akan pulang saat hari sudah gelap. Aku ditinggal sendirian di kontrakan sempit itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku lapar, tapi aku tidak terbiasa memasak. Aku mencoba, dan hasilnya adalah nasi gosong dan telur asin yang keasinan. Para tetangga, ibu-ibu yang sering berkumpul di depan rumah, selalu menatapku dengan curiga. Aku bisa mendengar bisikan mereka saat aku lewat. "Itu istri si Bara, sombong sekali ya. Diajak ngobrol diam saja. Cantik-cantik kok mau sama penjual pentol. Jangan-jangan." Mereka tidak tahu, setiap kata mereka adalah garam yang ditaburkan di atas lukaku yang masih menganga. Suatu malam, Bara pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak sangat lelah, dan bajunya basah oleh keringat yang sudah mengering. Aku melihat dagangannya hari itu sepertinya tidak terlalu laku. Ia masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu menyerahkan sebuah kantong kresek hitam kepadaku. "Untukmu," katanya singkat. Aku membukanya dengan ragu. Di dalamnya ada sebuah kotak styrofoam. Isinya sepotong martabak manis rasa coklat keju. Makanan yang biasa kubeli kapan saja aku mau dulu. Tapi melihatnya sekarang, di tempat ini, dari tangan pria ini, rasanya berbeda. Aku tahu betul, harga martabak ini mungkin setara dengan setengah dari penghasilannya hari itu. Ia rela tidak makan enak demi membelikanku ini. "Aku lihat tadi kamu belum makan malam," katanya lagi, seolah bisa membaca pikiranku. "Makanlah." Aku menatapnya. Pria lusuh dan lelah di hadapanku ini, pria yang menikahiku karena sebuah transaksi yang menghina, ternyata memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada semua orang bergelimang harta yang pernah ku kenal. Malam itu, sambil memakan martabak manis itu, untuk pertama kalinya, aku menatapnya bukan sebagai seorang sipir penjara, tapi sebagai seorang manusia. Perlahan, seiring hari-hari yang pahit berganti minggu, rutinitas baru mulai terbentuk dalam hidupku.
Aku tidak lagi hanya duduk meratapi nasib. Melihat bara yang bekerja begitu keras dari fajar hingga senja, ada sesuatu dalam diriku yang merasa malu jika hanya berdiam diri. Aku mulai belajar. Belajar menyalakan kompor gas tanpa rasa takut. Belajar menanak nasi agar tidak gosong. Belajar membedakan bumbu dapur. Aku mulai bangun lebih pagi, membantunya mencuci bahan-bahan untuk adonan pentol, atau sekadar membuatkannya segelas teh panas sebelum ia berangkat. Bara tidak pernah memintaku, tapi aku bisa melihat seulas senyum tipis di wajahnya setiap kali aku melakukannya. Komunikasi kami masih canggung. Kami tidak bicara banyak, tapi kami mulai saling mengerti lewat tindakan-tindakan kecil. Di tengah kesederhanaan hidup kami yang nyaris tanpa harta benda, ada satu hal yang sering menarik perhatianku. Bara memiliki sebuah jam tangan tua. Rantainya terbuat dari kulit yang sudah sedikit usang, tapi bagian kepalanya terbuat dari logam perak yang tampak kokoh dengan desain klasik yang elegan. Jam itu jelas bukan barang murah. Benda itu tampak sangat kontras dengan semua hal lain yang kami miliki. Ia tidak pernah memakainya saat bekerja, tapi aku sering melihatnya di malam hari, duduk di atas tikarnya, membersihkan jam itu dengan kain lap secara perlahan. Wajahnya akan terlihat begitu sendu, seolah sedang mengenang sesuatu yang jauh dan hilang. Pernah sekali aku bertanya, "Jam tanganmu bagus, Bara. Dari siapa?" Ia tampak sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis. "Oh, ini." Jawabnya ragu. "Ini hanya kenang-kenangan dari seseorang yang dulu sangat berarti." Ia tidak melanjutkan, dan aku pun tidak berani bertanya lebih jauh. Tapi misteri jam tangan itu tersimpan di benakku. Bulan ketiga pernikahan kami, saat aku mulai merasa bisa menerima takdirku, saat aku mulai menemukan setitik rasa nyaman dalam kehidupan sederhana ini, saat itulah badai yang lebih besar datang menerjang. Siang itu, saat aku sedang menjemur pakaian di teras sempit kami, ponsel lamaku yang kubawa dari rumah berdering. Sebuah nomor yang tidak dikenal. Dengan ragu aku mengangkatnya. "Halo, Non Nadia." Suara itu terdengar parau dan familiar. Bei Inah, asisten rumah tangga kami yang sudah bekerja puluhan tahun. "Non, Bapak, Non, Bapak." Suaranya terdengar panik dan diselingi isak tangis. Jantungku serasa berhenti berdetak. "Bapak kenapa? Bei, bicara yang jelas." Desakku, tanganku mulai gemetar. "Bapak kena serangan jantung, Non. Tadi pagi pingsan di kantor. Sekarang ada di ruang ICU Rumah Sakit Santosa. Kata dokter kondisinya kritis. Non, harus segera dioperasi." Duniaku kembali gelap. Ayah, satu-satunya orang di rumah itu yang masih menatapku dengan kasih sayang. Aku langsung panik. Aku tidak punya uang sepeser pun. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dalam keputusasaanku, aku menelan semua harga diriku yang tersisa. Aku meminjam ponsel tetangga yang lebih baru untuk menelepon ibu. Aku harus. Demi ayah. Nada sambung berbunyi beberapa kali. Lalu terdengar suara ibu yang dingin. "Halo? Siapa ini?" "Ibu, ini Nadia," kataku dengan suara bergetar. Hening sejenak di seberang sana. "Mau apa kamu telepon? Mau minta uang?" Tanyanya. Langsung menusuk. "Bu. Ayah. Bu." Bei Inah bilang ayah masuk rumah sakit. Kata dokter harus operasi. "Bagaimana keadaannya, Bu? Biayanya bagaimana?" Tanyaku. Air mataku sudah tidak bisa kubendung lagi. Terdengar ibu menghela napas kasar. "Justru karena kamu dan kakakku yang tidak berguna itu ayahmu jadi begini. Stres memikirkan aib keluarga. Stres memikirkan hutang ganti rugi pernikahan gagal itu. Kamu tanya soal biaya? Tentu saja kita tidak punya. Semua tabungan sudah habis. Memangnya kamu pikir suamimu si penjual pentol itu bisa bantu apa? Menyumbang semangkuk pentol untuk biaya operasi jantung? Jangan ganggu ibu lagi." Dan telepon pun ditutup. Klik. Aku terduduk lemas di lantai. Hancur. Harapan terakhirku dipadamkan dengan begitu kejam. Ayah akan mati, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menangis sejadi-jadinya, meraung dalam keputusasaan yang paling dalam.
Malamnya, Bara pulang dan menemukanku dalam kondisi berantakan. Ia tidak perlu bertanya. Melihat mataku yang bengkak dan mendengar isak tangisku yang tersengal-sengal, ia pasti sudah mengerti. Aku menceritakan semuanya di sela-sela tangisku. Tentang ayah yang butuh operasi, tentang ibu yang menolak membantu. Bara hanya dia mendengarkan. Wajahnya tampak berpikir keras, rahangnya mengeras. Setelah aku sedikit lebih tenang, ia bangkit. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan ke sudut ruangan, mengambil jam tangan tua kesayangannya itu. Ia menatapnya untuk terakhir kali, dengan tatapan yang sulit kuartikan. Lalu, ia memasukkannya ke dalam saku celananya. Ia menatapku. "Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Aku akan coba cari jalan," katanya dengan suara mantap. Lalu ia pergi begitu saja, menghilang di kegelapan malam. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Aku hanya bisa menunggu dengan cemas, sambil terus berdoa kepada Allah. 3 jam kemudian, Bara kembali. Napasnya tersengal, dan ada sedikit goresan di pipinya. Tapi ia tidak kembali dengan tangan kosong. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat yang tebal kepadaku. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada tumpukan uang pecahan 100 ribuan. Aku menghitungnya dengan cepat. 5 juta rupiah. Aku menatapnya tidak percaya. Lalu aku melihat pergelangan tangannya. Kosong. Jam tangan itu sudah tidak ada. "Bara, kamu menjual jam tanganmu?" tanyaku lirih. Ia hanya mengangguk. "Itu satu-satunya barang berharga yang aku punya. Maaf, cuma dapat segini. Aku tahu ini tidak seberapa. Tapi kuharap ini bisa membantu untuk biaya awal pengobatan ayahmu." Air mataku kembali tumpah. Tapi kali ini bukan air mata keputusasaan. Ini adalah air mata haru. Di saat keluargaku sendiri membuangku, pria asing ini, suamiku, rela mengorbankan satu-satunya harta kenangannya untuk menolong ayahku. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa memeluk amplop itu erat-erat, sambil menatapnya dengan perasaan syukur yang meluap-luap. Tapi, kebahagiaan itu hanya sesaat. Aku teringat ucapan dokter di telepon Bei Inah. Operasi jantung biayanya bukan 5 juta. "Terima kasih, Bara, terima kasih banyak," iseku. Tapi ini tidak cukup. Bei Inah bilang biaya operasinya sekitar 500 juta rupiah. Uang ini tidak akan cukup untuk menyelamatkan ayah. Harapan yang baru saja tumbuh itu kembali layu dan hancur. Kami kembali ke titik nol. Bara sudah mengorbankan segalanya. Tapi ternyata itu semua sia-sia. Kami berdua hanya duduk terpaku di lantai semen yang dingin, menatap tumpukan uang 5 juta rupiah di antara kami. Uang itu terasa panas, hasil dari pengorbanan terbesar suamiku, sekaligus terasa dingin, karena nilainya yang tak berarti di hadapan vonis kematian ayahku. Keputusasaan adalah selimut tebal dan gelap yang menyelimuti ruangan sempit kami. Aku kembali terisak, tapi kali ini tanpa suara. Bahuku berguncang hebat, menahan semua rasa sakit yang sudah tak tertampung lagi di dalam dada. Habis sudah, tidak ada jalan lagi. Ayah akan pergi, dan aku akan selamanya hidup dengan penyesalan ini. Di tengah keheninganku yang hancur, aku melihat Bara bangkit. Ia menatapku, dan sorot matanya berbeda. Keraguan dan rasa bersalah yang biasanya ada di sana, kini lenyap. Digantikan oleh sebuah ketenangan dan ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah telah mengambil sebuah keputusan besar. 500 juta. Desisnya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada cara lain lagi. Ia lalu merogoh saku celananya yang lain, mengeluarkan sebuah ponsel yang sangat sederhana, model lama yang bahkan tidak memiliki layar sentuh. Aku mengira ia akan mencoba menelepon temannya sesama pedagang untuk meminjam uang, sebuah usaha yang sia-sia, dan hatiku terasa semakin perih. Tapi dugaanku salah. Ia menekan beberapa nomor dengan cepat, lalu menempelkan ponsel itu ke telinganya. Wajahnya yang biasanya sedikit tertunduk, kini terangkat. Punggungnya yang biasanya sedikit membungkuk karena lelah,
kini tegak. Halo, Pak Hartono. Sapanya. Suaranya berbeda. Jelas, tenang, dan penuh wibawa. Aku sampai tertegun mendengarnya. Siapkan mobil. Jemput saya di lokasi biasa, Gang Cicahem. Dan tolong, segera transfer dana sebesar 500 juta rupiah dari rekening pribadi saya ke Rumah Sakit Santosa Bandung, untuk biaya operasi pasien atas nama. Ia berhenti, lalu menoleh padaku. Nadia, siapa nama lengkap ayahmu? Aku begitu terkejut hingga hanya bisa tergagap menyebutkan nama lengkap ayah. Bara mengulanginya dengan jelas ke telepon. Pastikan operasinya ditangani oleh tim dokter terbaik. Saya akan ke sana sekarang. Ia menutup teleponnya. Aku menatapnya dengan mulut sedikit terbuka. Otakku tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Pak Hartono? Rekening pribadi? Transfer 500 juta? Tim dokter terbaik? Bara. Bisikku. Suaraku nyaris hilang. Kamu bicara apa? Kamu tadi menelepon siapa? Bara menatapku, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum dengan tulus, senyum yang mencapai matanya. Nanti akan kujelaskan semuanya. Yang penting sekarang, kita harus segera ke rumah sakit. Ayahmu butuh kita. Belum sempat aku bertanya lebih jauh. Sebuah keributan terdengar dari luar gang. Para tetangga yang biasanya sudah masuk rumah, kini terdengar ramai berbisik-bisik. Lalu, sebuah cahaya terang menyorot masuk melalui jendela kecil kami. Aku mendengar suara mesin mobil yang halus dan berat. Suara yang sangat tidak mungkin ada di gang sesempit ini. Bara menggenggam tanganku dengan lembut. Ayo, ajaknya. Ia membawaku keluar dari kontrakan kami. Dan pemandangan di depan kami membuatku, dan seluruh penghuni gang, ternganga. Sebuah mobil Toyota Alphard hitam yang mengkilap, berhenti tepat di mulut gang. Ukurannya yang besar nyaris menyentuh dinding di kedua sisi. Para tetangga berkerumun, menatap tidak percaya. Dari dalam mobil, seorang pria paruh baya berjas rapi dan mahal keluar dengan sigap. Ia berjalan cepat ke arah kami, lalu berhenti di depan Bara dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Selamat malam, Tuan Muda Dirga. Mobil sudah siap. Katanya dengan suara yang jelas. Tuan, udah. Dirga? Aku menatap suamiku. Penjual pentol yang ku kenal. Pria dengan pakaian sederhana yang kini berdiri di sampingku. Lalu aku menatap Pak Hartono dan mobil mewah di belakangnya. Dunia di sekelilingku terasa berputar. Di tengah kebingunganku, Bara, atau Dirga, membawaku masuk ke dalam mobil. Interiornya berbau kulit mahal dan parfum yang lembut. Mobil melaju dengan hening, meninggalkan gang sempit itu di belakang. Di dalam keheningan mobil itulah, ia akhirnya menceritakan segalanya. Namanya bukan Bara, melainkan Dirga Aditama. Putra tunggal dari keluarga Aditama, pemilik Aditama Corporation, salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Ia kabur dari rumah setahun yang lalu, karena menolak perjodohan bisnis yang diatur ayahnya. Muak dengan dunia yang penuh kepalsuan, di mana orang hanya dinilai dari harta dan status, ia memutuskan untuk hidup sebagai orang biasa. Ia ingin mencari seseorang yang bisa menerimanya apa adanya, saat ia tidak punya apa-apa. Menjadi penjual pentol, yang ia panggil Bara, adalah caranya bertahan hidup sekaligus ujiannya. Jam tangan itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari almarhumah ibunya. Menjualnya tadi adalah sebuah pengorbanan yang nyata, karena saat itu ia benar-benar berniat untuk tidak menyentuh kekayaan keluarganya lagi. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu kamu, Nadia, katanya sambil menatapku lekat. Saat ibumu menawarkanku uang untuk menikahimu, hatiku sakit melihatmu diperlakukan seperti itu. Aku menerimanya, karena aku melihat ada ketulusan di matamu yang tertutup oleh rasa sakit. Dan selama hidup bersamaku, kamu tidak pernah mengeluh. Kamu bahkan membantuku. Kamu merawatku saat aku demam. Kamu adalah wanita paling tulus yang pernah kutemui. Kami tiba di rumah sakit seperti tamu agung. Direktur rumah sakit menyambut kami di lobi. Di sana, aku melihat ibuku, duduk dengan wajah cemas. Ia terbelalak melihatku turun dari mobil mewah,
bergandengan tangan dengan suamiku yang kini mengenakan jas yang dipinjamkan oleh Pak Hartono. Pihak rumah sakit mengkonfirmasi, seluruh biaya operasi sudah lunas. Operasi ayah sedang berjalan, ditangani oleh dokter bedah jantung terbaik. Ibu menghampiriku. Matanya menatap Dirga dari atas ke bawah dengan tatapan tak percaya yang berubah menjadi serakah. Nah, Nadia, dia ini siapa? Tanyanya tergagap. Sebelum aku menjawab, Dirga yang menjawabnya dengan dingin. Saya suaminya, Bu. Orang yang ibu bayar untuk mengambil putri Anda. Wajah ibu langsung pucat pasi. Singkat cerita, operasi ayah berhasil. Saat sadar, ayah menangis sambil menggenggam tangan Dirga, berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan menjaga putrinya. Beberapa bulan berlalu. Kami tidak kembali ke kontrakan sempit itu. Dirga membawaku ke sebuah rumah indah yang ia beli dengan uangnya sendiri. Suatu hari, Kak Riana pulang. Ia datang dengan pakaian kusam dan mata yang bengkak. Pria yang membawanya kabur telah meninggalkannya setelah uangnya habis. Ia menangis, memohon bantuan di hadapanku. Aku menatapnya, bukan dengan benci, tapi dengan iba. Aku memberinya sejumlah uang. Mulai hidupmu dari awal lagi, Kak, kataku. Dan belajarlah untuk bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Hari ini, aku berdiri di samping Dirga, suamiku tercinta. Kami sedang meresmikan sebuah yayasan yang kami dirikan untuk memberi modal usaha bagi para pedagang kecil. Banyak wartawan dan tamu penting hadir. Namun, di sudut halaman acara, terparkir sebuah gerobak pentol modern yang sangat bagus. Setelah acara selesai, Dirga melepas jasnya, menggulung lengan kemejanya, dan dengan senyum bahagia, ia mulai melayani anak-anak panti asuhan yang kami undang. Aku menghampirinya, membantunya menuangkan saus. Ia menatapku, senyumnya begitu hangat. Aku tahu, aku telah melewati neraka terdalam, namun di ujung jalan itu, Allah justru telah menyiapkanku surga terindah. Surga yang kubangun bukan di atas kemewahan, tapi di atas ketulusan seorang pria-pria di balik gerobak pentol. Selesai,